Skill 8 ya. Use sentence connectors correctly. And di skill 8 ini kita ketemu dengan yang namanya noun clause. Noun clause itu adalah apa? A clause yang fungsinya seperti a noun in the sentence. Dia itu adalah dependent clause ya. Jadi dia itu klausa anak ya, bukan induk. Jadi noun clause itu bisa ada di posisi subject, bisa jadi posisi kata benda. Kata benda kan ini noun clause itu kata benda tapi bentuknya klausa. Kata benda itu di kalimat bisa jadi subjek, terus bisa jadi apa lagi? Objek. What Dazzle is wearing today is a gift from Alia. Nah itu namanya. Jadi saya nggak bilang the t-shirt is a gift from Alia, tapi what Dazzle is wearing today. Itu noun clause. Kalau the t-shirt gitu kan noun. Kita lihat contoh ini. I know when he will arrive. Subjeknya siapa? I. Predikatnya no. Verb, predikat or verb. Terus when he will arrive adalah sebenarnya objek ya. Objek. Aku tahu kapan dia akan tiba. Nah itu objek. Cuman objeknya ini berupa noun clause. Jadi kayak kita bisa gantikan dengan kata ini. I know. Misalnya kita gantikan dengan kata benda. I know the time gitu ya. I know the time or the day. I know the time or the day. Itu masuk. Oke, berarti kita bisa pakai. Jadi noun clause itu tentukan dulu kata tanyanya ini when kan. Konektornya when. Terus dilihat dulu, oh berarti klausanya masuk akal dari kata when he will arrive, gitu ya. Terus lihat posisi dalam kalimat dia jadi apa. I am concerned about when he will arrive. Konektornya adalah kata when, ya kan? Terus klausanya mulai dari kata when sampai kata will arrive. Nah ini ada di belakang about. About itu preposisi. Oke, berarti dia tuh kan kata benda bisa di belakang preposisi ya. Misalnya I am concerned about you, bisa kan? I am concerned about our class, bisa? Bisa ya, berarti ini noun clause. I am concerned about when he will arrive, ini noun clause. When he will arrive is not important. Konektornya adalah kata konektor itu konjungsi, kata hubung. When ya. Terus klausa utuhnya when itu sampai kata apa? Arrive ya. Nah, when he will arrive is not important. Berarti when he will arrive jadi apa posisinya? Subjek ya, betul sekali. Ini subjek. Subjek ya. When he will arrive is not important. Kapan dia tiba itu tidak penting gitu ya. Predicate, isinya predicate. Wah ini. What you said to me yesterday is a big liar. Kata hubungnya apa? What kan ya. Terus klausa utuhnya mulai dari kata what sampai yesterday. Oke. Berarti tangkap sekarang noun clause-nya jadi subjek ya. Noun clause ini jadi subjek. Predikatnya adalah kata is. Ini ya, is a big lie. A big lie-nya apa? Jelas ya, kita ke latihan ya. Ini adalah exercise 8 dan saya ambil 3 yang salah-salah. I took 3 which are incorrect. Number 4 and then number 6 and number 9 ya. Number 1 yang pertama ya, the first. He refused to enter a plea could not be determined by the lawyer. What's wrong with this sentence? Ini kalimatnya salah semua. Kita mau bikin noun clause, tapi di mana noun clause? Ada berapa kata kerja? 2 ya. Yang pertama adalah refused could not be determined. Jadi kalimat ini punya 2 verb, which is hukumnya haram. Yang satu harus kita turunkan jadi anak kalimat, jadi noun clause ya. Yang mana yang mau kita turunkan? Could not be determined. Oh, jadi gini, he refused. Gimana kalimat hasilnya? Do you think? He refused to enter a plea which could not be determined by the lawyer, yang tidak bisa ditentukan oleh lawyernya. Oke, itu betul sih. Tapi itu jadinya bukan noun clause, jadinya adjective clause.
Tapi itu betul Mbak, your sentence is betul. Good. Tapi itu jadinya adjective clause. Kita juga akan bahas adjective clause di skill 10 ya. Nah sekarang kita ke noun clause dulu. Supposing kita mau bikin noun clause, jadi kita taruh noun clause-nya bisa di subject or bisa di object. Nah kalau susunan kalimatnya kayak gini, ada could not be determined here di tengah-tengah, and he refused to enter a play di awal. Itu enaknya yang kita jadikan noun clause yang mana? Yang awal ya, yang awal enaknya ya. Ya yang awal, oke. Mari kita jadikan noun clause yang awal. Jadi nanti ini kita jadikan subjek ya. He refused to enter a play. Ini subject. Could not be determined by the lawyer di predicate. Dia kalau mau jadi subject kurang konektor ya. Oke, ambil satu konektor yang cocok. Lihat daftar konektornya di halaman 15. Apakah how cocok? How he refused to enter a plea could not be determined by the lawyer, atau why? Whether he refused to enter a plea, although he refused to enter a plea could not be determined. Although itu kayaknya nggak membentuk noun clause. Kalau gini gimana? When gitu gimana? When he refused to enter a plea could not be determined by the lawyer. Jadi kapan dia mau? Kayaknya enak why ya? Iya why. Mengapa dia menolak? Why ya? Karena refuse gitu kan? Karena refuse. Jadi kayak sebuah alasan. Kenapa dia menolak untuk memasukkan a plea? Nggak bisa ditentukan oleh lawyer. When he refused to enter a plea could not be determined by the lawyer. Kayaknya why ya. Cocok nggak why? Jadi sekarang konektornya adalah why dan noun clause utuhnya adalah why he refused to enter a plea. Subject ya. Okay, let's go to the second example. Everyone, ayo lihat everyone. Second example. How the condition of the patient deteriorated so rapidly it was not explained in the report. This sentence is incorrect. What's wrong with this sentence? Di sini kok ada it gitu ya? Ya. Oke, ini hilang. Kita punya konektor yaitu kata how. How ini klausa utuhnya sampai kata apa? How the condition of the patient deteriorated so rapidly was not explained in the report. Jadi kalimat ini predikatnya adalah was not explained. Ini ya. And subjeknya berupa noun clause dari kata how sampai kata rapidly ya. How the condition of the patients deteriorated so rapidly ya. Jadi di dalam subject itu ada klausa lagi, ada subject dan ada verb. Susunannya juga harus betul ya, like how the condition of the patient to subject, deteriorated to verbnya. Tapi verb milik noun clause ya nih ya. Kita ke yang terakhir. The contract will be awarded is the questions to be answered at the meeting. Kontrak itu subjek. Kontrak will be awarded subjek ya. Terus predikatnya adalah is. Ya, berarti nanti kita harus membentuk noun clause dari sini. Tambahin apa? When. When bisa ya? When bisa ya? When. Ya tanpa when kalimat ini jadi salah ya. Harus pakai when. When the contracts will be awarded is the questions to be answered at the meeting. Kapan kontrak akan di-award adalah pertanyaan yang harus dijawab di meeting gitu ya. Skill 9 everyone. Skill 9 itu juga sama ya, non class ya. Prinsipnya sama, tapi memakai kata ya ini sama sih, ada what juga, whatever, which, whichever, who, whoever. What was on television made me angry. Halaman 17. Oke, kita langsung ke exercise 9 aja karena sama sih sebenarnya. Exercise 9, I took 3 examples. The first one, whoever wants to take the desert tour during spring break, signing up at the office. Konektornya kata apa? Whoever, oke. Klausa utuhnya dari whoever sampai spring break ya. Jadi siapapun yang ingin
to take the desert tour, itu signing up at the office. Terus yang salah kata apa ini? Signing salah. Diapain harusnya? Sign. Atau should sign gitu ya. Must sign gitu ya. Jadi siapa saja yang mendaftar lalala harus mendaftar gitu ya. Ing-nya diulangi juga udah betul ya nih ya. Sudah betul belum kalau ing-nya dihilangin? Menurut saya sih harus should sign gitu sih. Should sign gitu kalau saya ya. Nah, jadi subjeknya adalah whoever wants to take, punya subjek lagi dalamnya dan punya verb wants and verb predikat. Predikat kalimatnya adalah should sign. Verb or predicate. Berikutnya ya. The motorist was unable to discover who he had struck his car. Konektornya kata who, who. Terus klausa who ini sampai kata his car, Jadi motoris tidak bisa untuk menemukan. Ini posisinya jadi objek ya. Motoris subjek tidak bisa menemukan. Tapi kalimat ini salah. Double subject. Ya, yang mana yang double mana sama mana? The motorist sama he. Jadi ini dihapus ya. Ya, jadi motorisnya tidak dapat menemukan who had struck his car, siapa yang nabrak mobilnya. Sebenarnya itu double-nya tuh malah he sama who ya. He sama who kan. Kan kalau udah pakai who harusnya nggak usah pakai he. Karena kalimatnya tuh secara sense kita paham, ini mau bilang motorisnya nggak bisa menemukan siapa yang nabrak mobilnya. Baik. Terakhir, before you decide on a university, you should find out which the best engineering department. Which-nya ya. Which-nya ini adalah konektor, and klausa which ini sampai kata department ya. Tapi salah. Sebelum Anda decide on a university, ini kan koma ya. You should, Anda harus mencari. Ada sesuatu yang salah di dalam noun clause-nya. Kurang apa ini? Coba dilihat. Noun clause-nya kan which the best engineering department is ya. Which is the best engineering department atau the best engineering department is the best. Tapi kalau which is itu kan tanya ya. Kalau kalimat positif kan is-nya enggak di depan. Which has. Kalau ini mau bilang gini loh. Mencari mana department engineering mana yang terbaik gitu loh. Jadi department engineering mana yang terbaik. Jadi which betul pakai is, cuman kalau menurut saya nggak which is gitu, tapi which the best engineering department is gitu. Kalau S-nya di depan itu kayak which is the best engineering department tanda tanya gitu loh. I think sih ini ya, kayak gini. I don't know siapa namamu. I don't know what's your name atau I don't know what your name is. I don't know what your name is gitu kan, isnya di belakang kayak gitu ya. Karena ini pernyataan bukan pertanyaan. Ya, jadi kalau ada kayak pertanyaan tapi masuk ke klausa lain, ya berarti dia udah bukan pertanyaan lagi. Dia harus jadi pernyataan ya. Any questions please?